على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبه قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم أسرار خصوصيته بدارين آمين. إلى أن قال halaman 25 Aqwalu a'immatil madzahib al-fiqhiyah, halaman 25. Pendapat-pendapat imam-imam madhab fikih. Kalau kemarin kita sudah melalui pembahasan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, hadis Nabi idza mata ibnu adam inqata amalu, dan seterusnya, dan sudah dibahas oleh para mutakallimin dan juga ahli hadis. Sekarang memasuki pendapat-pendapat imam-imam madhab yang empat terutama. Waqad aqadal alamatul faqihul hambali Syekh Abdullah bin Muhammad bin Hamid rahimahullah sungguh telah membuat siapa Al-Allamah Al-Faqih Al-Hambali, seorang yang sangat alim ahli fikih dari madhab Hambali, yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad bin Hamid rahimahullah, telah membuat menyusun faslan khasan kepada satu fasal khusus fi kitabihi, di dalam kitab beliau Ghayatul Maqsud. Beliau punya kitab Ghayatul Maqsud, ada fasal khusus. Jama'a fihi, mengumpulkan beliau di dalam fasal khusus itu aqwalul ulama'i, kepada pendapat-pendapat para ulama, fi kulli madhabin, dari seluruh madhab, fi isbati wusulil sawabi, tentang penetapan sampainya pahala ilal amwati, kepada orang-orang yang sudah mati, min ayyi amalin salihin, dari amal soleh apapun, yaqumu, yang melakukan bihi, dengan amal soleh, al-hayyu, siapa orang yang hidup, wa yahabu sawabahu ilal amwati, dan menyampaikan, menghadiahkan akan pahalanya kepada orang-orang yang sudah mati. Kal haji, seperti haji, was sadaqati, dan sedekah, wal udhiyati, dan kurban, wal umrati, dan umrah, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Quran. Ini madhab Hambali mengumpulkan seluruh pendapat madhab bahwa amal apapun yang dikirimkan kepada orang yang sudah mati itu sampai kepada mereka. Wala syakka, dan tidak diragukan, annahu, bahwa sungguhnya sya'an, yadkhulu, ialah masuk fihi, dalam ayu amalul salihin, masuk dalam kategori amal soleh, al-adhkaru, apa zikir-zikir, min tahlilin, berupa tahlil, wa takbirin, dan takbir, wa salatin, dan salat, wa salamin, dan salat, wa salatin wa salamin, dan salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya kulluha a'malun shalihatun, fahiya, maka adapun al-madhkurah, yang telah disebutkan seperti haji, umrah, dan lain sebagainya, tahlil, takbir, kulluha, semuanya, a'malun shalihatun, adalah amal soleh, yusabu 'alaiha, yang diberikan pahala, 'alaiha, apa amal salihah, yusabu, yang diberi pahala, 'alaiha, atas amal soleh, al-amilu, siapa orang yang melakukan biha, dengan amal soleh. Wa idza wahaba sawabaha lil mayyiti, dan apabila memberikan siapa amil sawabaha, akan pahalanya amal salihah, lil mayyiti, untuk mayyit, taqabbalallahu minhu dzalika, niscaya menerima siapa Allah minhu, dari amil, dzalika, akan itu hibatus sawab, dzalika, akan itu pemberian hadiah,
pahala kepada yang lain. Wa awsalahu, dan menyampaikan Allah, menerima dan menyampaikan Allah akan dzalik ilaihi, kepada mayit. Wa idza wasala, dan apabila telah sampai apa dzalik ilaihi kepada mayit, intafa'a bihi, maka niscaya mengambil manfaat siapa mayit bihi dengan dzalik, tapi bukan karena kirimannya itu, bifadlillahi wa karamihi, semata-mata karena anugerah Allah dan wa karamihi, dan kedermawanan Allah, wa ihsanihi, dan karena kebaikan Allah. Panaqala Syekh Ahmad, panaqala Syekh Ibnu Hamid, maka menukil siapa Syekh Ibnu Hamid aqwal al-a'immati, kepada pendapat para imam-imam, min fuqaha'il Hanafi, dari para ahli fikih dari kalangan madhab Hanafi, misla Syekh Burhanuddin Ali bin Abi Bakar al-Marghinani, seperti Syekh Burhanuddin Ali bin Abi Bakar al-Marghinani, fi kitabi, dalam kitabnya Al-Hidayah, fi babil haji anil ghair, tentang pembahasan masalah menghajikan orang lain. Ini Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki mengumpulkan versi 4 madhab. Artinya beliau banyak membaca. Nukilannya tadi di depan madhab Hambali, yang ini madhab Hanafi. Kita kadang Fathul Qorib tak hafal misalnya. Madhab Syafi'i aja kita, Syekh Muhammad Alawi ini pembacaannya sudah lintas madhab. Ini dan dibuktikan dengan sederet data-data yang beliau sampaikan nanti, dan itu datanya nanti di belakang akan kita bahas satu-satu. Ini baru daftar kitab dulu oleh beliau. Jadi beliau keilmuannya luar biasa, tapi ada saja tokoh sebelah yang menganggap beliau ini tidak layak sebagai ulama, bahkan dikafirkan, disyirikkan dengan kitab Mafahim. Ini kata beliau dalam kitab Al-Hidayah dari madhab Hanafi, ada bab pembahasan tentang menghajikan orang lain. Wa Syekh Syamsuddin Abdul Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Abdul Ghina Ar-Ruji As-Saruji. Saruji ini kan ternyata nama nisbahnya ulama. Syamsuddin bin Abdul Abbas Ahmad bin Ibrahim ibn Abdul Ghina atau Abdul Ghani As-Saruji, fi kitabihi, dalam kitab beliau Nafahatin Nasamat fi wusul ihda'is sawabil amwat, wal Badrul Aini fi babil haji anil ghair min syarhil kanzi. Imam Badruddin Aini dalam pembahasan tentang menghajikan orang lain di dalam kitab Syarah Al-Kanzu. Wa Ibnu Abidin fi Raddil Mukhtar anil Durril Mukhtar. Ini beberapa jilid ini mazhab Hanafi ini. Di beliau sudah nelaahnya ke sana. Raddul Mukhtar. Belasan jilid kita. Karena melihat di Terjemah Afif ini jejer di antara jejeran deretan kitab yang beliau koleksi. Wasahibul Fatawa Al-Hindiyah, puluhan jilid. Dalam Fatawa Al-Hindiyah, dalam kitab Fatawi Al-Hindiyah, fatwa-fatwa Hindiyah, Al-Bab Ar-Rabi Asyar, pada bab yang ke-14, fil haji anil ghair, tentang menghajikan orang lain. Wasahibul Hidayah fi bayani ahkamil haji anil ghair, dan juga pengarang kitab Al-Hidayah di dalam menjelaskan hukum menghajikan orang lain. Nanti insyaallah di belakang teks aslinya akan beliau paparkan. Wa Syekh Ali Qari bin fi Syarhil Mansaq Al-Mutawassit, Syekh Ali Qari dalam kitab Syarah Al-Mansaq Al-Mutawassit. Wa naqala aqwalal ulama, dan menukil aqwalal a'immati, atau wanukila dan dinukil aqwal a'immatil fiqhil maliki, apa pendapat-pendapat imam-imam fikih bermadhab maliki, wa huffadil madhab, dan huffadul madhab, para hafidh,
dari mazhab Maliki. Fil mawdu' di dalam pembahasan ini, pembahasan tentang menghadiahkan bacaan kepada orang yang mati. Mislu Al-Imam Ibn Rushdi fi Nawazilihi, seperti Imam Ibn Rushdi di dalam kitab Nawazilnya. Wal Allama Syihabuddin Al-Qarafi fil Farqisani was-sab'in wal mi'ah. Dan Al-Allama Syihabuddin Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq, ya, di dalam perbedaan yang ke-72 dan 100. Ini sempat saya buka karena kebetulan punya kitabnya. Ini 6 jilid. Madhab Hanafi, madhab Maliki. Beliau ini punya kitab antik. Kaidah fikih itu ditelaah yang banyak. Kemudian beliau ambil keunikan-keunikannya. Makanya Al-Farqul Awal, antara perbedaan antara kaidah niat dan azam. Al-Farqus Tsani sampai ratusan, dan beliau tidak kasih nama kitab ini. Ulama-ulama dulu tradisinya tidak susah mencari judul, tak emoh nyari judul. Pokoknya karang dulu, seperti Imam As-Sarakhsi, juga Imam Al-Karahi, mazhab Hanafi, punya kitab disebut-sebut sebagai salah satu kitab kaidah fikih pertama yang muncul dalam Islam, mazhab Hanafi. Itu beliau tak mengasih nama. Penting ngasih begini, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, al-aslu al-yaqin la yazulu bisak, al-aslu idafatul hadis ila aqrabi awqati, al-aslu al-adab muhakkamah. Ditulis al-aslu dulu di depan. Akhirnya murid-muridnya kasih nama Usulus Sarakhsi. Usulnya kitab usulnya Imam As-Sarakhsi. Imam Syafi'i juga punya kitab yang disebut-sebut sebagai salah satu kitab usul fikih pertama dalam dunia Islam. Kitabnya namanya Ar-Risalah. Ini kitab sebenarnya berangkat dari pertanyaan salah satu murid beliau, namanya Abdurrahman bin Mahdi, yang selalu bertanya tentang kaidah-kaidah istinbat hukum. Kirim surat oleh beliau, dijawab, dikirim, dijawab, dikirim. Akhirnya karena numpuk banyak, dibendel jadi kitab. Apa ini? Karena sifatnya surat menyurat, namanya Ar-Risalah. Jadi Ar-Risalah kemudian dijadikan sebagai salah satu karya monumentalnya Imam Ghazali, Imam Syafi'i, karena beliau di sana merumuskan konsep-konsep istinbat hukum yang disebut dengan usul fikih pertama. Ini tidak ada namanya. Beda dengan kita kalau kuliah. Ustaz Ahmad sibuk dapat pengajuan judul dulu biasanya. Ngoreksi judul lama dulu itu. Akhirnya karena judulnya nulis kada, karena nulis esai melarat. Karena judulnya ngampung ke kancah. Ini Imam Ghazali juga punya kitab namanya Ayyuhal Walad. Itu disebut-sebut sebagai pemikiran otentik Al-Ghazali tentang pendidikan, miniatur pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan ada dalam kitab Ayyuhal Walad. Tipis. Karena nasihat beliau selalu diawali dengan Ayyuhal Walad, wahai anakku, Ayyuhal Walad, wahai anakku. Sekarang ada syarahnya agak terbaru. Itu awalnya salah seorang murid beliau itu gelisah karena ilmunya sudah banyak, ngajinya banyak, tapi selalu was-was jangan-jangan tidak amanah dengan ilmu ini, tidak diamalkan, tidak gimana cara membawa amanah keilmuannya. Lalu beliau ngirim surat curhat oleh Imam Ghazali, dikirim surat, jawab, wahai anakku gini-gini, dikumpulkan jadi kitab Ayyuhal Walad namanya. Termasuk ini Al-Qarafi 6 jilid. Saya periksa tadi di 172 kaidah yang ke 172. Betul isinya tentang masalah kaidah-kaidah menghadiahkan bacaan kepada orang yang mati. Ini sudah dibaca oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Bisa dibayangkan koleksi kitab beliau itu seperti apa, tapi versi 4 mata. Waqlul Had fi juz'il awal min al-Madkhal, dan juga kitab Al-Madkhal karangan Ibnul Had pada juz pertama. Wa Syekh Abu Zaid Al-Fasi, Al-Fasi ini Fes, Maroko.
Fi babil haji anil ghair, tentang pembahasan menghajikan orang lain. Wal Khattab fi syarhi adalah Khalil. Imam Al-Khattabi dalam syarahnya adalah Khalil, syarah Khalil. Summa dzakara, kemudian menyebutkan Al-Khattab aqwal kibar a'immati Syafi'i, kepada para pembesar imam-imam mazhab Syafi'i, mislu Al-Allama Asy-Syirbini fi kitabih Sirajul Munir. Imam Asy-Syirbini, beliau ini juga punya kitab terkenal, syarah daripada Minhajul Abidin An-Nawawi dan kitab-kitab yang lain. Wan Nawawi fi Rawdatul Talibin wa Syarh Muslim, dan Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin wa Syarh Muslim. Ini beliau sampaikan karena kadang pihak sebelah itu selalu bilang begini, itu Imam Syafi'i kan mengakui bahwa mengirim bacaan-bacaan ke orang mati itu sampai. Memang Imam Syafi'i sendiri di dalam beberapa kutipan para ulama mengatakan kiriman tahlil, kiriman bacaan selain sedekah itu tidak nyampe. Nah, ini yang sering dijadikan senjata. Padahal Imam Syafi'i itu kadang pendapatnya itu ditahqiq oleh ulama-ulama sesudahnya, seperti Imam Nawawi, seperti Imam Rafi'i dan imam yang lain. Jadi apa yang dikatakan beliau belum 100% benar. Tunggu dulu mujtahid murajjihnya. Siapa ini? Imam Nawawi dan Imam. Makanya kalau tidak menyelami mazhab Syafi'i, bukan bermadhab Syafi'i, nggak boleh masuk ke dapurnya orang lalu mencomot aja pendapat. Ini kan pendapatnya Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Beliau orang yang dimaksud tadi tidak paham mekanisme tarjih di dalam mazhab Syafi'i. Harus masuk NU dulu. Orang mazhab Syafi'i pura komen. Ini nyaman masuk ke karang orang, tapi tak paham isinya apa, lalu langsung komen gitu. Ini beliau menyebut beberapa pembesar imam-imam mazhab Syafi'i, bahkan yang mujtahid murajjih Imam Nawawi. Beliau yang berhak menyeleksi pendapat-pendapat termasuk milik Imam Syafi'i. Kadang Imam Syafi'i itu punya kaulani, dua pendapat. Kadang punya pendapat kaul jadid, kaul qadim. Itu kadang Imam Nawawi mentarjih yang qadim itu diunggulkan, padahal qadim itu katanya tidak dipakai karena pendapat beliau ketika di Baghdad. Ketika pindah ke Mesir itu pendapatnya kaul jadid. Bila bertabrakan antara kaul jadid dan kaul qadim, menang kaul jadid. Karena itu hasil revisi istilahnya, tashih. Tapi Imam Nawawi, contoh di dalam Fathul Qorib itu ketika masalah waktu maghrib itu ada dua pendapat. Kaul qadim mengatakan sampai mega merah hilang, awan mega merah hilang, maghrib habis. Tapi madhab kaul jadid ketika beliau di Mesir mengatakan enggak, sekedar wudu, berpakaian, kemudian sholat maghrib dan sholat beberapa sunnah, habis sudah. Meskipun mega merah belum habis. Tapi yang diunggulkan Imam Nawawi justru kaul qadim. Nah kayak gitu kalau tidak masuk ke dunia Syafi'i tidak boleh sembarangan. Sehingga mereka kalau mengatakan mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, ya lihat dulu mekanisme di dalam istinbat ahkam mazhab Syafi'i seperti apa. Ini Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin dan Syarah Muslim. Was-Suyuti dan Imam As-Suyuti. Ini ulama besar, karangannya ratusan, ada riwayat mengatakan beliau ini sakit karena di Ekarabui kayak apa. Jadi belum ngarang kitab, semua disiplin ilmu ada. Suatu ketika beliau ada di perpustakaan pribadi, karangannya itu kitab perempat katanya. Kena badannya itu yang menyebabkan beliau sakit. Ekarabui kitab. Kita kan Ekarabui nanggung. Salah satu kitab monumental beliau namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Itu kitab sekitar hampir 20 jilid. Itu Al-Qur'an 30 juz ditafsiri pakai hadis. Jadi bisa dibayangkan berapa ribu hadis yang ada di otak. Itu namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur.
Kita periksa misalnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Karena ini ayat biasanya terkenal di bulan Maulid. Dibuka, coba saya buka, itu ternyata puluhan hadis. Satu ayat bisa puluhan hadis kutipannya. Padahal ada 6.666 ayat. Mak kita apa saja ke Imam Suyuti, tak usah madhab-madhab. Padahal dirinya hadis Arba'in Nawawi belum hafal. Kalau hadis kita hafal, sudah menyalah-nyalahkan Imam Ghazali, Imam Hafidz As-Suyuti. As-Suyuti ada Al-Hafidz. Ratusan ribu hadis dihafal. Wasubki dan Imam Subki, pengarang kitab terkenal Jamul Jawami yang dibaca di Ma'had Tajuddin As-Subki. Beliau punya ayah juga alim namanya Taqiyuddin As-Subki. Wa Ibnu Shalah dan Ibnu Shalah fil Fatawa dalam kitab Fatawa. Wa Syekh Abdul Ma'ali Ali bin Abi Sa'ud Asy-Syahid Biswaidi fi kitabih Al-Aqdis Samin fi bayani masailid-din. Ini nafsan kitab Jimin nanti di belakang data-datanya. Wa Ibn Nahwi fil Minhaj wa Syekhul Islam Abu Abdullah Al-Qayati fil Rawdah. Summa dzakara kemudian menyebutkan siapa Syekhul Islam aqwal al-a'immatil Hanabalah kepada pendapat-pendapat para imam-imam dari mazhab Hanabalah wa huffadhu madhabihim dan para hafidz dari mazhab mereka. Al-hafidz ini gelarnya minimal 100.000 hadis hafal lengkap dengan sanadnya. Misal innamal a'malu binniyat itu kalau sampai ke Rasulullah dari dirinya 30 orang itu hafal namanya satu-satu dan sejarahnya. Al-jarh wa ta'dilnya 30 orang misal. Nah ini hufat minimal 100.000 per hadis. Baru baca kemarin bukunya Kemal Qasim, Ketua Islamic Center Jawa Timur. Kemarin ketika kemah tadi saya dikasih hadiah buku oleh beliau menjelaskan tentang penjelasan sahabat-sahabat sebelah yang merendahkan Imam Ghazali karena dengan ihya'nya itu telah menyesatkan umat. Banyak itu dia menyesatkan umat. Dan Al-Ghazali itu orang yang qillatul bada'i, sedikit perbendaharaan hadisnya. Memang beliau mengatakan begitu, saya ini menghadis sekoni apa? Ya karena tawadhu beliau, sekoni. Tapi setelah dicek, dia itu hadisnya tidak kurang dari 4.000 sekian. Dan itu ketika diteliti oleh Al-Iraqi, ulama ahlul hadis, muhaddis. Itu beliau paling bantar mengatakan begini, lam ajid lahu aslan. Saya tak paham ini sumbernya dari mana. Tidak berani mengatakan ini hadis maudhu, ini hadis apa. Tetapi yang sekarang mengatakan bukan maudhu, menyesatkan. Itu 4.800 sekian, tidak keliru kata. Dan itu dengan redaksi-redaksi berbeda. Ternyata ketika dilihat oleh Imam Subki, kemudian setelah itu oleh imam berikutnya, jangan sekoni. Asalnya Imam Subki mengatakan sekian, 800 sekian yang tidak jelas. Datang Imam Iraqi, jadi sekian. Datang setelah itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kurang boleh terus. Nah, itu menunjukkan bahwa semakin ulama menelaah ihya, semakin sedikit yang diragukan. Itu artinya Imam Ghazali luar biasa, mungkin punya redaksi sendiri dalam meriwayatkan hadis, tapi aslinya hadis itu ada. Karena dalam istilah ulumul hadis, riwayat bil makna itu boleh. Meriwayatkan hadis tak persis seperti sabda Nabi itu tidak apa-apa. Quran tidak boleh. Alif lam mim dzalikal kitabu la syakka fihi tidak boleh. Padahal la raibah maknanya la. Hadis tidak apa-apa. Innamal a'mal binniyat, kita coba redaksikan innamal af'al binniyat misalnya. Boleh selama tidak terlalu jauh. Imam Ghazali mungkin dalam Ihya Ustaz kita begitu. Jadi luar biasa ya. Wa bada'a dan memulai siapa Imam Syekhul Islam Abu Abdullah
Biqauli Imam Ahmad, dengan pernyataan Imam Ahmad sendiri. Kata beliau, al-mayyitu, adapun mayyit, yasilu ialah sampai ilaihi kepada mayyit, kullu syai'in, apa segala sesuatu, minal khairi, dari kebaikan, min shadaqatin, baik berupa sedekah, atau salatin atau salat, atau lainnya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal yang diklaim sebagai tokoh panutan oleh mereka, mengatakan sampai. Summa dzakara, kemudian menyebutkan siapa Syekhul Islam, kalam al-Muwaffiq Ibnu Qudamah, kepada ucapan Imam al-Muwaffiq Ibnu Qudamah fil Mughni, dalam kitab Mughni, wa huwa, adapun kalam Ibnu Qudamah, tawilun, ialah sangat panjang pembahasannya, wa nafisun, dan berharga sekali. Al-Mughni Ibnu Qudamah namanya, karena Mughni itu terkenal dua, Mughni Ibnu Qudamah Al-Hambali, yang satunya Mughnil Muhtaj fi syarhil Minhaj, karangan Imam Khatib Asy-Syarbini. Ini yang dimaksud Mughni Ibnu Qudamah. Sumaqala, kemudian berkata siapa Ibnu Qudamah fil Uddah, Syarhul Umdah, di dalam kitab Uddah, Syarh Umdah, wa amma qiraatul Quran, adapun membaca Al-Quran, wa ihda'u sawabihi, dan memberikan pahalanya, lil mayyiti, kepada mayyit, fal ijma'u, maka adapun ijma', waqi'un, ialah terjadi, kesepakatan ulama itu sudah terjadi, ala fi'lihi, atas dilakukannya menghadiahkan pahala kepada orang yang mati, min ghairi nakirin, tanpa ada orang yang mengingkari. Waqad shahhal hadis, dan sungguh telah sah apa hadis, sahih hadis, annal mayyita, bahwasanya mayyit, la yu'adzabu, sungguh disiksa, bibukai ahlihi, sebab tangisan keluarganya. Ada hadis bahwa, hadis sahih bahwa mayyit itu disiksa di alam kubur karena ditangisi dengan menjerit-jerit oleh keluarganya. Wallahu subhanahu, sementara adapun Allah subhanahu wa ta'ala, akramu, ialah lebih dermawan min ayyusila ilaihil uqubata, dibandingkan harus menyampaikan Allah ilaihi, kepada mayit, al-uqubata, akan siksa, wa yahjabu, dan dan menghalangi Allah anhu, dari mayit, al-masubata, akan pahala. Kalau orang yang meninggal saja disiksa sebab tangisan keluarganya yang menjerit-jerit, apakah Allah tidak dermawan, lebih dermawan, andaikan menyampaikan sedekahnya atau bacaan Yasin orang yang masih hidup kepada yang meninggal? Secara logika Allah kan punya sifat Rahman Rahim. Tangisan bisa membuat ahli kubur tersiksa, apalagi bacaan tahlil, tentu bisa lebih nyampe. Ini logikanya, sama seperti pembahasan yang kemarin. Qultu, aku berkata, oh ya dulu, dan menunjukkan ala hada, atas ini, ayat juga qauluhu sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi, la tuqtalu nafsun, tidak dibunuh nafsun, siapa jiwa, tidak dibunuh seseorang, dulman, secara zalim, tidaklah dibunuh seseorang karena zalim, illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, melainkan ada atas anak Adam pertama. Anak Adam pertama berarti Qabil membunuh Habil. Kecuali ada atas anak pertama Adam, yakni Qabil, kiflun, adapun bagian, min damiha, dari darahnya nafsu. Kalau ada pembunuhan di dunia, maka Qabil juga dapat kiriman dosa, karena dia li'annahu awwaluman sannal qatlah, karena dia orang pertama yang mentradisikan pembunuhan. Sannah, yang mensunahkan, mentradisikan, al-qatlah, akan pembunuhan. Fa idza kana hadza fil adab wal iqab, maka apabila ada ini ialah terjadi di dalam siksa dan adab, fa fil fadli was sawab aula wa ahra, maka di dalam anugerah dan pahala, aula ialah lebih utama, wa ahra, dan lebih diharapkan. Kalau siksa dan adab saja bisa nyampe, orang membunuh sekarang dosanya nyampe ke Qabil yang zaman dahulu, apalagi bertahlil, bersedekah, tentu lebih nyampe kepada orang yang mati, karena Allah lebih pemurah,
lebih pemurah dibandingkan penyiksa, lebih bersifat arhamar rahimin dibandingkan ya qahhar ya jabbar. Tausiqun nusus al-fiqhiyah min madhahibil ulama fil mawdu' wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah lanjut teks aslinya dari kutipan-kutipan yang telah disebutkan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.